Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sedulur dimanapun panjenengan berada, saat ini kita berada pada bulan yang agung, bulan yang keramat bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu bulan Agustus. Karena bulan ini adalah bulan di mana kita meraih kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Insinyur Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya wajib bagi kita untuk menjaga NKRI tersebut dalam waktu yang selama-lamanya. Kita juga harus berhati-hati dan waspada dengan sekelompok orang yang ingin merampok nasab agung atau nasab mulia para pahlawan. Sejak dulu, sejak kita bersekolah dari mulai tingkat paling dasar sampai lulus sarjana, bahkan lulus S2, kita tidak pernah dikenalkan, tidak pernah diberitahu bahwa ada tokoh-tokoh Ba'alawi yang menjadi pahlawan nasional. Sekarang kita seolah-olah diminta untuk percaya bahwa banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari kaum Ba'alawi. Contoh, Pangeran Diponegoro Ba'alawi, marganya Ba'abut, ada yang mengatakan marganya bin Yahya. Cut Nyadin juga dari Ba'alawi. Kemudian Teuku Umar juga dari Ba'alawi. Kemudian Imam Bonjol juga dari Ba'alawi. Sementara guru-guru kita tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Maka yakin sungguh ini adalah sebuah pembohongan dan upaya untuk merampok nasab yang agung, yaitu nasab para pahlawan. Mengapa ini dilakukan? Ya mungkin karena mereka tidak memiliki leluhur yang berjasa besar dalam memerdekakan Indonesia ini. Akhirnya mereka mengambil alih atau mengakui bahwa pahlawan-pahlawan tersebut adalah berasal dari leluhur mereka. Dan mungkin masih akan banyak lagi yang diaku sebagai Ba'alawi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, mereka juga mengatakan bahwa yang menentukan hari kemerdekaan Republik Indonesia juga berasal dari Ba'alawi. Kemudian yang menggagas bendera merah putih juga berasal dari kaum Ba'alawi. Kemudian yang menciptakan lagu kebangsaan juga berasal dari Ba'alawi. Bahkan yang merancang lambang Garuda Pancasila adalah Ba'alawi. Hati-hati sedulur, ini adalah perampokan nasab agung sekaligus perampokan sejarah agung. Mungkin tujuannya agar 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan anak cucu kita percaya bahwa Indonesia itu dimerdekakan oleh kaum Ba'alawi atau merdeka atas jasanya kaum Ba'alawi. Mungkin tujuannya adalah seperti itu. Yang pertama. Tujuan yang kedua mungkin karena memang seperti yang tak katakan tadi, mereka tidak punya leluhur yang ikut berjasa besar dalam memerdekakan negeri ini. Kalau Anda berpikiran sehat, Anda berpikiran waras dengan menggunakan nalar yang jernih, saya yakin Anda tidak akan percaya dengan klaim tersebut.
Sejak dulu guru-guru kita, guru PKN, kalau dulu PMP, guru sejarah, guru PSPB, sudah mengajarkan pada kita bahwasanya teks proklamasi itu disusun oleh Soebardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik, Muhammad Hatta, dan Bung Karno. Tidak ada yang dari Ba'alawi. Bendera merah putih dirajut oleh Ibunda Fatmawati. Dan sebelum proklamasi kemerdekaan ada yang namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau nggak salah singkatannya seperti itu. Anggotanya yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Raden Ahmad Soebardjo, Joyo Disuryo, kemudian Mr. Profesor Muhammad Yamin, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Raden Abikusumo Cokro Sujoso. Semuanya tidak sedikit pun menyebut ada anggota yang berasal dari Ba'alawi. Maka hal yang aneh kalau sekarang ada orang yang mengaku bahwa penentu hari kemerdekaan berasal dari Ba'alawi, ini sungguh aneh. Masuk anggota panitia aja tidak, mana mungkin dia akan dipercaya untuk menentukan hari kemerdekaan. Ayo mikir dengan nalar yang sehat, dengan nalar yang waras. Jangan sekali-kali karena kamu menganggap orang-orang Ba'alawi adalah orang yang suci, terus apapun yang dikatakan kamu anggap benar. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian lagi, selain BPUPKI ada yang namanya PPKI. Kalau nggak salah singkatnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau salah mohon dikoreksi untuk singkatannya. Anggotanya siapa saja? Pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian Profesor Dr. Supomo, KRT Rajiman, Wedyo Diningrat. Kemudian RP Suroso, kemudian Sutarjo Karto Hadi Kusumo, Abdul Wahid Hashim, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Semuanya tidak ada yang dari Ba'alawi. Nah sekarang ini kita mau dipaksa-paksa untuk mengakui keberadaan mereka sebagai orang yang berjasa dalam memerdekakan Republik Indonesia. Ini sungguh pembajakan, ini sungguh upaya perampokan terhadap nasab luhur para pahlawan nasional. Gimana? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sebagai warga Indonesia yang cinta pada NKRI pasti harus berani melawan terhadap kebohongan itu. Meskipun itu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin menurut Anda adalah orang suci. Bagi saya itu adalah kebohongan dan harus dilawan. Nalar sederhananya, apa mungkin guru-guru kita semuanya salah dalam mengajar waktu itu? Kan ya nggak mungkin. Jadi ini loh, jadi guru-guru kita sudah mengajarkan secara betul bahwa penggagas proklamasi itu bukan Ba'alawi. Diponegoro, Pangeran Diponegoro bukan Ba'alawi. Ya sekarang disodor-sodorkan agar kita mau menerima bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh Ba'alawi. Bahkan sekarang ini yang saya kaget, Sultan Agung pun sudah di-Ba'alawikan. Ini kan kurang ajar ini namanya. Gimana? Lawan atau diamkan? Lawan atau diamkan? Harus kita lawan karena kita cinta NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.